Selamat malam, shalom. Haleluya. Saya ingin sebelum saya sampaikan satu bagian firman, saya ingin kita baca lagi apa yang tadi disampaikan oleh Bu Indah tadi ya. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-27, 28 dan 29. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, ini merupakan ayat yang menjadi jaminan dalam kehidupan kita. Ya, saudara perhatikan akan baik-baik akan ayat-ayat ini. Yohanes 10 ayat yang ke-27, nanti 28 dan 29. Dikatakan begini, domba-dombaku yaitu saya dan saudara. Ya, saya dan saudara mendengarkan suaraku atau suara Tuhan Yesus sebagai gembala kita. Dan aku, Tuhan Yesus, mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Nah, ini adalah saya dan saudara itu keadaannya seperti ini. Saya dan saudara itu mendengarkan suaraku. Karena itulah apa yang harus kita lakukan. Saudara akan tanya, Pak, cara terbaik untuk saya bisa mendengarkan suara Tuhan itu bagaimana? Ya, sebagian orang pengen begini, Pak, saya pengen mendengarkan suara Tuhan yang audible. Berapa banyak saudara pernah punya keinginan seperti itu? Saya tolong angkat tangan, ya. Sampai sekarang juga masih punya keinginan seperti itu ya. Ya, saya juga punya keinginan. Berapa banyak yang pernah dengar suara Tuhan audible? Yang pernah dengar suara Tuhan audible? Ya, 1-2 pernah. Saya tidak pernah. Saya tidak pernah sampai sekarang. Saya tidak pernah mendengar suara Tuhan audible. Lalu malam-malam itu berduduk tuh Yusianto. Itu tidak pernah, saudara. Itu tidak pernah. Mungkin kalau saya begitu malah jenggiran kaget, saudara. Saya tidak pernah. Nah, tidak ada salahnya saudara punya keinginan seperti itu. Saya juga pengen. Artinya suara Tuhan yang jelas, yang clear, itu tidak pengen, itu kepingin. Lebih banyak sih pada suara hati lalu inspirasi roh begitu ya. Nah, kebanyakan orang itu pengen suara yang audible. Tapi sebetulnya Tuhan itu sudah memperdengarkan suaranya belum? Sudah. Di mana? Lewat Alkitab. Itu bukan hanya suara, itu adalah keputusan-keputusan Tuhan, itu adalah penetapan-penetapan Tuhan, itu adalah perjanjian-perjanjian Tuhan, itu adalah janjian-janjian Tuhan. Jadi begini, jangan sampai karena saya dan saudara malas baca Alkitab lalu pengennya dengar suara Tuhan audible. Itu salah besar. Alih-alih saudara mendengarkan suara Tuhan, saudara akan mendengarkan suara tetangga saudara yang bengak-bengok. Ya, jadi saudara tanya, Pak, bagaimana caranya mendengarkan suara Tuhan? Baca Alkitab banyak-banyak. Karena itu suara Tuhan yang paten. Itu suara Tuhan yang paten. Sebelum saudara pengen mendengarkan suara Tuhan yang audible, bacalah Bible dulu, Alkitab dulu. Karena itu suara Tuhan yang hitam di atas putih. Tidak ada dan tidak boleh melebihi itu. Alkitab katakan tidak boleh ada yang menambahi, tidak boleh ada yang mengurangi. Jadi kalau saudara tanya, Pak, caranya bagaimana mendengarkan suara Tuhan? Kalau Tuhan mengenal kita itu pasti. Betul ya? Kalau Tuhan mengenal kita itu pasti. Bahkan sebelum kita sebelum kita ada di kandungan pun Tuhan sudah mengenal kita. Sejak di kandungan pun Tuhan sudah mengenal kita. Nah, untuk saudara bisa mendengarkan suara Tuhan, tidak ada cara yang lain. Jangan cari jalan pintas. Perhatikan ya, jangan cari jalan pintas karena malas. Saudara dan saya harus mendisiplin diri membaca Alkitab. Mana lebih enak, membaca Alkitab atau membaca grup WA itu? Grup WA, jujur saja, ya. Itu lebih enak loh, aneh itu membaca Alkitab. Kalau saya baca Alkitab tuh ngantuk. Tapi yang baca WA grup tuh guyu dia gak jelas. Ya, jadi saudara tidak
Kadang-kadang orang sebetulnya malas, lalu saya tidak dong Pak baca Alkitab. Siapa bilang baca Alkitab itu tidak dong? Loh, apa saudara tidak dong? Domba mendengarkan suara gembala. Saudara paham tidak? Saudara paham kebangetan saudaraku. Saudara paham harus ikut paket A, paket B, paket C. Loh, saudara kan lupa aku tidak dong. Loh, masa tidak dong? Tidak mungkin. Oke. Ada ayat-ayat yang sulit di Perjanjian Lama, Bilangan, Imamat, itu ayat-ayat sulit. Ya, jangan yang sulit yang dicari. Oh, yang gampang masih banyak. Lu lihat toh, yang gampang itu masih lebih banyak. Oke, ada ayat-ayat yang sulit itu kita mungkin kalau Kejadian masih oke, Keluaran masih oke, Imamat, Bilangan itu oke, itu Pak itu buat anak cucunya siapa ya oke lah. Kalau saudara mau lewatkan itu lewatkan saja tidak apa-apa. Tapi dibandingkan yang kita tidak paham, yang jauh lebih mudah dipahami itu jauh lebih banyak. Misalkan ayat yang mengatakan karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya tidak binasa. Loh, itu gampang dipahami atau tidak? Loh, gampang cetol jelas. Jadi tidak ada alasan orang aku kita tidak dong. Menurut saya malas saja, malas. Ya, saudara pernah baca WA group tidak dong? Iya. Dong terus puluhan sing ngobrol 30 dong itu bisa mengikuti ceritanya. Coba dari di WA group, aku kok dong malah dibully teman-temanmu. Lihat saudara, itu yang ngobrol orang 15, orang 20 semalaman, saudara mengikuti ya enteng itu. Bisa nyaut yang sana, nyaut yang sini. Baca Alkitab, gantian baca Alkitab, akurat dong Pak. Jadi menurut saya lebih banyak malasnya. Karena Alkitab itu jelas dan mudah dimengerti, apalagi dengan pimpinan Roh Kudus. Beberapa kitab memang cukup rumit, lalu beberapa tulisan Paulus memang cukup istilahnya apa ya, tata bahasanya itu tinggi. Nanti kita akan bicara mengenai Paulus. Nah, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Soal Tuhan mengenal kita itu tidak ada masalah. Soal kita mendengarkan suaranya dan kita mengikut Tuhan, itulah yang harus saya dan saudara jaga. Amin. Yang harus saya dan saudara jaga. Caranya bagaimana? Baca Alkitab tiap hari, berdoa tiap hari, ikutlah dalam kegiatan pelayanan atau gereja. Itu cara paling mudah untuk menolong saya dan saudara, cara paling praktis untuk saudara terus terlibat di dalam semua pergerakan yang Tuhan berikan kepada kita. Ayat yang berikutnya, ke-28. Nah, saudara perhatikan baik-baik ayat ini. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka daripadaku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Saudaraku, pada masa-masa ini kan lalu muncul apa namanya itu? Saya ingin saudara tidak ketakutan begini. Lalu pada masa-masa pandemi ada virus, ada vaksin, lalu kan mulai banyak pengajaran mengenai antikris, ya. Mulai banyak pengajaran mengenai antikris, mengenai kehebatan antikris, mengenai bagaimana liciknya antikris, bagaimana dia akan menjebak saya dan saudara supaya hilang keselamatan. Saudara pernah dengar nuansa-nuansa begitu? Saya tolong lambaikan tangan. Yang saudara pernah dengar seperti itu, banyak ya. Jadi saya pun juga begitu. Lalu mulai muncullah ketika wah ini virus, ini ampuh, ini vaksin, ini begini, lalu ini antikris itu menjebak kita, antikris itu akan memanipulasi kita, lalu pelajaran mengenai kehebatan antikris, bagaimana canggihnya dia, bagaimana dia itu menipu saudara dan saya, sehingga saudara akan kehilangan keselamatan. Intinya itu kan.
Intinya itu ya. Saya punya pertanyaan. Menurut saudara, apakah saya dan saudara yang sudah ditebus oleh darah Yesus, yang sangat mahal itu, lalu antikris itu akan merenggut saya dan saudara dari Kristus? Menurut saudara, apakah Kristus selalu mengatakan, oh ya sudah, aku tidak mampu mencegahnya? Lalu apakah Tuhan Yesus akan membiarkan saya dan saudara tersesat dan kehilangan keselamatan? Itu sama sekali tidak logis menurut Alkitab, bukan menurut saya. Itu sama sekali tidak logis menurut Alkitab. Nah, saya ingin saudara tidak menjadi begini, tidak menjadi ketakutan lalu memuliakan pekerjaan antikris. Perhatikan ayat yang ke-27. Coba naikkan satu ayat. Oh sorry, betul 28. Aku memberikan hidup yang kekal pada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa. Mereka pasti tidak akan apa? Binasa. Tidak akan binasa. Sampai selama-lamanya, dan seorang pun akan merebut mereka. Tidak kan? Apakah seorang pun ini termasuk antikris atau tidak? Termasuk. Bahkan antikris pun tidak akan bisa merebut keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada saya dan saudara. Pada waktu Yesus di kayu salib, dia mengalahkan apa? Maut. Maut itu adalah kuasa yang paling top. Termasuk antikris ada di situ. Dan maut itu menang apa kalah? Kalah. Apakah yang kalah bisa mengambil piala kemenangan dari yang menang? Tidak bisa. Tidak bisa dan tidak mungkin. Nah, iblis itu adalah musuh yang sudah dikalahkan. Bahkan dikatakan diletakkan di bawah kaki Kristus yang adalah jemaat. Jadi semua kuasa itu adalah musuh yang sudah dikalahkan, yang diletakkan di bawah kaki kita. Lalu kita berpikir bahwa itu akan bisa mengambil keselamatan yang Tuhan berikan. Karena saya sebagai gembala juga banyak yang tanya, Pak, nanti kalau keselamatannya hilang bagaimana? Ini antikris itu hebat loh Pak. Kamu tidak pernah bersaksi mengenai kehebatan Kristus. Giliran tiba-tiba muncul antikris, kamu bersaksi kemana-mana. Ngotot niatnya raummu. Nah saudara pikir. Lalu ayat ini ketika muncul ini, Tuhan kebingungan. Tuhan bingung menghadapi antikris. Tidak saudara. Dikatakan bahwa pasti tidak akan binasa dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi iman dan percaya saudara tentang keselamatan, tentang materai keselamatan yang Yesus sudah berikan kepada saudara itu tidak akan bisa dicabut oleh kuasa apapun kecuali saudara menolak Kristus. Lupa nanti kalau antikris menjebak kita, memang Roh Kudus tidak menolong kita. Memang jebakannya seberapa ampuh, jebakannya seberapa hebat. Nah saya ingin saudara itu begini, tidak ketakutan dengan itu Pak, menurut rumor. Kok menurut rumor? Menurut ini berita di sini, menurut ini berita ini campuran antara kebenaran dan hoax. Terus siapa yang mau? Jangan sampai begini, iman saya dan iman saudara itu berdasarkan berita yang belum tentu benar apa salah. Lupa ini menurut berita ini, menurut ini. Iman kita tidak berdasarkan itu. Iman kita berdasarkan apa? Alkitab. Apakah Alkitab pernah ngomong bahwa kuasa si jahat bisa merenggut kita daripada Tuhan? Tidak ada satupun. Lalu berita-berita mengatakan, Pak, tapi menurut berita ini, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini menurut berita ini Pak, ini pasti bisa mengambil keselamatan itu.
Terus siapa bilang? Nah, iman saya dan saudara tidak boleh loh. Tidak boleh berdasarkan berita di koran, tidak boleh berdasarkan berita apalagi di internet yang semua orang bisa membuatnya. Nggak boleh loh, saudaraku. Harus berdasarkan firman. Loh, kalau tidak berdasarkan firman, terus berdasarkan apa? Kita kumpul berdasarkan apa? Loh, firman loh. Satu-satunya yang menyamakan kita itu kan firman. Bukan buku, bukan pelajaran, bukan hobi, bukan firman. Nah, saya ingin menegaskan bahwa firman mengatakan bahwa, dan saya bisa tunjukkan semalaman puluhan ayat yang berisi janji Tuhan bahwa saudara, Tuhan akan menolong saudara melepaskan dari semua yang jahat. Kalau dia berhasil lolos dari maut dan bahkan mengalahkan maut di kayu salib oleh kuasa darahnya tadi, dan musuh itu sudah dikalahkan. Loh, sudah dikalahkan, mau ngapa lagi? Sudah dikalahkan, sudah diletakkan di bawah kaki Kristus, yaitu jemaatnya saudara dan saya. Jadi dia itu sudah diinjak-injak. Memang suaranya lah yang kenceng. Nah, saya tidak ingin saudara lalu iman saudara goyah dan ketakutan, karena ketakutan itu sudah mengandung dosa. Ketakutan itu sudah mulai mengandung kehilangan iman. Saudara tidak boleh ketakutan sama sekali dengan semua berita-berita waniaya ini macam-macam sehingga saudara kehilangan iman. Percaya, mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun, Yesus yang ngomong, tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saudara pikir siapa yang bisa melawan Yesus? Tidak ada. Ayat yang ke-29. Bukan hanya tangan Yesus, Bapakku. Tadi kan Yesus. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil mereka dari tanganku loh ya. Sekarang Yesus begini, kamu nggak percaya, aku undang Bapakku. Bapakku yang memberikan saudara, memberikan mereka itu, saya dan saudara, kepada Yesus lebih besar daripada siapapun. Lupa, tapi ini orang pintar. Ini miliarder, jutawan yang ngomong. Ini ilmuwan yang ngomong, Pak. Ini orang-orang kaya di dunia itu yang ngomong. Ini presiden yang ngomong. Dibandingkan dengan Bapak kita di surga, itu tidak ada apa-apanya. Pak, ini yang ngomong ilmuwan, ini yang ngomong yang punya perusahaan, ini yang ngomong orang-orang pintar, ini apalah, Bill Gates lah, apa siapapun dan sebagainya. Dibandingkan dengan Bapak yang kita di surga, itu tidak ada apa-apanya. Bapakku yang di surga lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Kalau tadi sudah katakan tidak bisa merebut dari tanganku, sekarang dari tangan Bapa. Saudara bisa bayangkan kalau Bapa dan Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan saudara, tangannya bergandengan tangan, lalu menolong saudara, menyelamatkan saudara. Memang ada yang bisa mengambilnya. Jadi bagaimana? Oke, dengarkanlah pelajaran-pelajaran anti Kris akhir zaman. Silahkan saudara boleh mendengarkannya untuk menolong kita hati-hati saja. Tapi begitu ada ketakutan, ada yang salah. Maafkan saya. Begitu ada yang ketakutan, ada yang salah. Ada yang salah. Kalau saudara dan saya menjadi takut, aduh, berarti ada yang salah. Pemberitaan mengenai antikris lalu lebih gencar ditimbangkan pemberitaan mengenai jaminan Tuhan. Lalu saudara takut, iya ya, nanti kalau kita nggak selamat bagaimana? Ada yang salah. Saudara harus lebih percaya kepada jaminan Tuhan dibandingkan kepada ancaman si jahat. Ya,
Jadi itu yang tadi Bu Indah sampaikan. Baik, dalam waktu yang singkat saya akan coba sampaikan. Tadi ketika saya masuk, Pak Winoto dan saudara menyanyikan oleh kuasa darahmu, saya katakan oke, ya itu memang firman yang akan saya siarkan pada saya malam hari ini. Terima kasih Pak Winoto memberikan konfirmasi, ya. Nah, saudaraku, kita baru saja merayakan Jumat Agung dan Paskah. Betul ya? Kita baru saja merayakan Jumat Agung dan Paskah. Jumat Agung itu adalah pada hari di mana pada waktu Yesus disalibkan untuk menebus dosa saya dan saudara, untuk menggantikan saya dan saudara. Saya dan saudara lah yang harusnya disalibkan akibat dari semua dosa saudara. Karena upah dosa adalah maut, kematian kekal selama-lamanya. Dan karena tidak ada satupun manusia yang sanggup menanggungnya, sanggup menang atas dosa, dan sanggup untuk lepas dari akibat daripada dosa, tidak ada cara lain. Alkitab mengatakan oleh karena kasih demikianlah Tuhan mengasihi isi dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menggantikan saya dan saudara. Tidak ada cara lain. Nah, malam hari ini saya akan mengajar saudara supaya saudara punya dasar yang teguh mengenai apa itu Jumat Agung dan apa itu Paskah. Saya akan mengajar saudara dan saya berdoa firman ini akan menjadi fondasi yang kuat dalam kehidupan saudara supaya saudara tidak goyah. Dan firman Tuhan yang akan saya sampaikan ini akan menolong saudara mengalami akan kuasa penebusan, kuasa darah Yesus, dan kuasa kebangkitan. Nah, pada waktu Yesus disalibkan pada Jumat Agung itu, lalu dia mati kan? Dia turun ke dunia orang mati, dia bertemu dengan maut, lalu dia melawan maut, dia menang. Betul ya? Dia menang. Ya, dia menang. Nah, ketika dia menang, lalu dia bangkit. Nah, ketika dia disalibkan, dia itu kan dikatakan menebus dosa saudara dengan dijadikan berdosa, menggantikan saya dan saudara. Jadi semua dosa saya dan saudara yang sudah saudara lakukan, yang sedang saudara lakukan, dan yang akan saudara lakukan, penebusannya itu berlaku terus-menerus. Untuk dosa yang sudah saudara lakukan, yang sedang saudara lakukan, loh Pak, saya tidak sedang berbuat dosa ya Pak, saya sedang persekutuan, puji Tuhan. Ya, nah, tapi sebelum tadi gimana? Sesudah ini bagaimana? Kan masih ada kemungkinan berbuat dosa. Dan dosa yang akan kita lakukan, loh Pak, kok Bapak angen-angen pengen berbuat dosa? Tidak. Kita sebagai manusia, kita masih punya kemungkinan berbuat dosa. Bukan berarti kita hidup dalam dosa. Sengaja itu tidak, tapi karena godaan, karena tekanan kita bisa saja salah. Nah, termasuk dosa yang akan kita lakukan itu sudah ditebus. Dan Yesus menebusnya dengan apa? Dengan darahnya. Sampai dia mati, dia harus mati karena upah dosa adalah maut. Tidak bisa. Jadi upah dosa itu maut, makanya ketika Yesus itu disalibkan, dia harus mati. Karena dia menanggung dosa saya dan saudara yang sudah saudara lakukan, yang sedang dan yang akan saudara lakukan, itu ditimpakan kepada Yesus. Mau tidak mau dia harus mati dan mengalami maut. Nah, kalau saya dan saudara yang disalibkan, lalu mati, lalu mengalami maut, kita akan mati kekal selama-lamanya karena kita tidak bisa menang atas maut. Tetapi ketika dia mati, dia ke alam maut, dia menang atas maut. Dan ketika dia menang atas maut, dia tidak mati lagi. Makanya dia bangkit pada hari ketiga. Kalau saudara yang disalibkan, saudara mati selamanya. Bablas-blas.
Anu Pak, bagaimana kalau hari kelima bagai seorang ono? Bablas itu. Kematian kekal, maut itu kematian kekal selama-lamanya. Wis rano, tidak ada hitungannya. Tetapi karena Yesus yang menggantikan saya dan saudara, sehingga ketika dia mati, dia ketemu dengan maut. Maut coba merenggut dia, lalu dia dikatakan bahwa dia menang atas maut, dikatakan maut di mana sengatmu. Dia mengalahkan maut, lalu bangkit. Jadi itulah yang terjadi pada waktu Jumat Agung. Ketika saudara diselamatkan, kita boleh berharap bahwa kita tidak akan mengalami kematian kekal, tapi kehidupan kekal nantinya. Betul ya? Di surga, kehidupan kekal nantinya. Pertanyaannya adalah, sekarang bagaimana Pak? Kalau yang kehidupan kekal selama-lamanya sudah jelas. Itu yang saya dan saudara nantikan. Pertanyaannya adalah, Pak, apakah kuasa darah Yesus di salib itu ada efeknya dengan kehidupan kita yang sekarang ini atau tidak? Ada. Ya, mari kita lihat ayatnya. Yesaya 53. Yesaya 53. Ini adalah pasal yang menceritakan peristiwa daripada kematian Yesus. Kita akan baca mulai dari ayat yang ketiga. Kalau saudara mau baca mulai dari pasal 52 ayat yang ke-13 itu bicara mengenai Yesus hamba Tuhan yang berhasil. Tetapi kita akan mulai dari ayat yang Yesaya 53 ayat yang ketiga saja. Seperti yang kita tahu pada waktu dia dalam perjalanan ke Golgota, perjalanan disalibkan. Nah, inilah yang terjadi. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang menceritakan, menubuatkan mengenai Yesus pada saat dia akan disalibkan. Ayat yang keempat. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang apa? Ditanggungnya. Ditanggung di mana? Di kayu salib. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Bagaimana dia sengsaranya mengalami penderitaan, hinaan, bagaimana dicambuk, diberi mahkota duri, ditendang semua, dianiaya habis-habisan, bahkan puncaknya disalibkan, ditusuk lambungnya dan sebagainya. Itu penderitaan yang luar biasa parahnya. Penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Jadi Yesus itu mengalami semua kesengsaraan di kayu salib itu untuk apa? Untuk menggantikan semua kesengsaraan dan penderitaan yang harusnya saya dan saudara tanggung. Betul ya? Karena begini kan? Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Kalau kita punya, misalkan gini ya, kita punya asuransi ya, kita punya BPJS katakanlah, lalu kita berobat, kita mendaftar BPJS, ikut iuran ya, jangan tidak ikut iuran lalu minta ditanggung ya nggak bisa. Ya kita iuran BPJS, lalu setelah kita ini habis sekarang, lalu BPJS menanggungnya. Ya saya tanya, yang bayar siapa? BPJS ya. Saudara keluar uang nggak? Iurannya.
Tapi biaya rumah sakitnya saudara keluar nggak? Nggak, paling parkir. Wah, parkir Pak 20 kali lah, lumayan gitu. Bolak-balik rumah sakit parkir 20 kali. Tapi prinsipnya begini kan, biaya rumah sakit itu ditanggung oleh BPJS. Oke? Ya, oke ya. Nah, saudara perlu bayar lagi. Wah, aku tak bayar lagi loh, nggak perlu. Wah, sudah dibayar BPJS. Lalu saudara nggak mau Pak, saya mau bayar lagi. Ya karena dewe. Tapi kan prinsipnya tidak begitu. Nah, Alkitab mengatakan begini, sesungguhnya penyakit saya dan saudara yang ditanggungnya, katakan amin. Kesengsaraan kita yang apa? Dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ayat yang ke-5. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi begini saudaraku, saya berharap kebenaran ini akan terus menolong saya dan saudara. Mengingatkan saya dan saudara. Sebetulnya pada waktu Yesus itu disalibkan dengan semua penderitaan, dengan semua kesengsaraan, dengan semua kesakitan itu, kesengsaraan, penderitaan, dan kesakitan itu seharusnya yang menanggung itu saya dan saudara, yang memikul itu saya dan saudara. Dan saudara dikatakan sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, sesungguhnya kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Jadi sebetulnya di kayu salib itu terjadi pertukaran. Harusnya saya dan saudara yang menderita itu semuanya, tetapi Yesus yang menanggung dan Yesus yang memikul, supaya apa? Saya dan saudara tidak perlu memikulnya lagi. Pertanyaannya adalah, Pak, kenapa Bapak masih susah? Yohanes 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ini si jahat. Aku, Yesus, datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi, lalu saudara, Pak, tapi kenapa masih ada sakit penyakit, masih ada susah ini, keuangan macam-macam dan sebagainya? Saudaraku, yang pertama, yang Alkitab mengatakan yang kenapa kita ini tersesat dan kita ini lalu binasa, karena kita tidak mengenal kebenaran. Kebenaran itu belum merasuk hidup kita. Kita lebih banyak membaca mengenai ketakutan, kita lebih banyak membaca mengenai kekhawatiran, kita lebih banyak membaca mengenai akibat sakit penyakit ini semuanya. Lalu itu menjadi kita percaya menjadi iman yang negatif. Menjadi iman yang negatif. Sementara kita membaca Alkitabnya ngirit. Saudara tahu ngirit? Ngirit itu sedikit banget. Kita baca berita yang lain-lainnya itu ngiwut. Ngiwut itu di berita. Saudara baca semuanya. Padahal yang kita banyak baca itu menimbulkan ketakutan dan kengerian. Bagaimanapun juga yang saudara lebih banyak baca, itulah yang akan mempengaruhi iman. Kalau saudara lebih banyak membaca mengenai ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan saudara membaca firman-Nya ngirit, ini akan kalah. Bagaimanapun juga, wah saudara cerita ketemu orang, wah dunia kan begini, wah dunia kebul-kebul, gak karu-karuan, sebagainya macam-macam. Wah saudara, iya, aduh bagaimana. Tadi pagi baca satu pasal nggak rampung. Ngobrol di konco 3-4 jam.
Mulai dari virus, mulai dari pandemi, mulai dari resesi, mulai dari macam-macam, mulai dari bencana 4 jam. Satu pasal Pak Lampung. Lalu saudara berharap kuat. Gimana mungkin? Maafkan saya, mana mungkin? Kepada Yosua, Tuhan katakan, baca, renungkan, perkatakan Taurat itu apa? Siang dan malam. Karena yang dihadapi Yosua, itu bangsa-bangsa raksasa. Yang dihadapi dia itu bangsa-bangsa raksasa, yang ada di Yeriko itu bangsa Enak, itu raksasa, semuanya itu ngumpul di Kanaan. Pada waktu orang Israel mau masuk ke tanah Kanaan, tanah Kanaan itu tidak kosong, betul ya? Kalau kosong enak. Karena itu tanah yang subur, penduduknya banyak. Dan di situ subur, mereka makannya banyak dan makannya bergizi, alhasil badannya gede-gede. Makanya ketika 10 pengintai itu mengatakan bahwa mereka akan menelan kita seperti apa? Belalang. Kenapa? Karena mereka besar. Karena mereka kuat. Nah, saudara bisa bayangkan, kalau Yosua itu tiap hari lihat berita, ikut WA grupnya orang Yeriko, ikut WA grupnya suku Enak, lalu waduh mereka olahraga, mereka fitness, gede-gede, latihan menembak, hebat mereka punya kereta kuda macam-macam kuat, mereka hebat semuanya. Saya bisa bayangkan, itu fakta tidak? Fakta. Seandainya Yosua itu setiap hari membaca berita dari tanah Kanaan, dia lihat orang Israel, orang kena perang. Ya. Mana Tugel, busur Tugel, gula kebetul semuanya kacau. Orang Israel pada waktu itu kan mereka membara, tidak latihan perang yang bagaimana. Oke, mungkin kalau lomba jalan jauh dia menang lah. Suwe-suwe nang pelaku dia menang. Siapa yang tahan berjalan 40 tahun? Itu mungkin menang dia. Tapi kalau soal perang, mereka itu kemah, berangkat kemah. Mungkin kalau perlombaan cepat-cepatan membuat kemah, juaranya orang Israel. Berapa ratus kali mereka bongkar kemah. Tapi seandainya Yosua itu melihat aduh, sukanya memberontak, baru saja memberontak kepada Musa, setiap kali memberontak kepada Tuhan. Loh, dia ini orang tidak qualified, orang tidak bisa diandalkan. Dia melihat orang, lalu dia melihat orang Kanaan, aduh gede-gede, hebat-hebat. Loh, seandainya Yosua itu melihat kelemahan orang Israel dan melihat kehebatan orang Kanaan, imannya akan negatif. Dia lihat orang Israel, dia lihat orang Kanaan, oke? Tuhan, Engkaulah yang menolong aku. Engkau yang berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub bahwa Engkau akan menyerahkan tanah Kanaan kepada kami. Engkaulah yang memimpin kami dalam peperangan. Engkaulah perlindungan kami. Engkaulah bala tentara kami. Engkaulah panglima perang kami. Tuhan, Engkau yang memberi kami kekuatan. Engkaulah yang membelah laut merah. Engkaulah yang mengeluarkan air dari gunung batu. Setiap kali dia ngomong itu, dia merenungkan itu, mendeklarasikan, setiap kali itu imannya naik. Tuhan ngomong, Yosua, kowe ra iso. Nek kowe kamu lihatnya itu betapa hebatnya Kanaan dan betapa tidak hebatnya orang Israel, kamu tidak akan bisa, tidak akan sanggup, karena semua harus terjadi sesuai dengan iman. Betul ya? Semua terjadi sesuai dengan iman. Percaya. Alkitab mengatakan percaya, barang siapa percaya. Senjata saya dan saudara itu cuma satu, maaf kata, percaya.
percaya. Saudara hanya percaya. Nah, untuk percaya harus punya iman. Untuk punya iman harus firman. Tidak ada yang lainnya. Saudara membaca berita ngelembur. Aku ngelembur. Kenapa? Ikut WA group. Diskusi mengenai vaksin, mengenai antikris. Sampai fajar menyingsing. Imanmu dibangun. Ora. Takut. Aduh. Gentar. Tidak bisa, saudara. Kalau saudara membaca semua berita, Pak boleh membaca? Boleh. Bacalah. Secukupnya. Oke, cukup, selesai. Baca firman. Ucapkan. Renungkan. Kerjakan apa yang jadi bagian saya dan saudara. Oke. Dengarkan. Oke. Kembali ke firman. Dalam beberapa kali perjalanan, karena kan saya kemana-mana naik mobil. Ya, sejak pandemi saya belum pernah ke bandara. Saya naik mobil ke Jakarta. Oke, saya dengarkan, kumpulkan semua khotbah mengenai antikris. Kita dengarkan semuanya itu. Bu Indah punya koleksinya. Kita kumpulkan khotbah mengenai semua, mengenai antikris, mengenai vaksin, mengenai hebatnya antikris. Mengenai hebatnya, mengenai lalu tatanan dunia baru. Kita dengarkan semuanya. Lalu kita hapus dengan Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang berarti tadi kok Injil ayat berapa? Yang berapa tadi? Yohanes, lanjutannya ini ya. Yohanes 10, 27, 28, 29. Saya katakan, sorry ya, itu semua tidak berlaku. Yang berlaku Injil Yohanes 10, 27, 28, 29. Tapi itu Pak, itu seminar 3 hari 3 malam, maaf. Kalah dengan 3 ayat. Jadi Alkitab mengatakan Yesus disalib. Ya, bukan kebetulan lalu Pak Winoto tadi nyanyi lagu itu. Loh Pak, itu kan Pak Winoto iseng aja. Siapa bilang iseng? Saudara bisa Pak Winoto iseng tadi. Oh tidak. Saya singgah sampai itu saya. Kamu perhatikan lagunya. Bahwa ada kuasa penebusan. Kuasa pertukaran. Yang seharusnya saudara tanggung di kayu salib. Siapa yang sudah nanggung? Yesus. Kenapa kita masih nanggung Pak? Karena tidak mengerti. Dan iman kita tidak kuat. Saudara mengerti ya? Iman kita tidak kuat. Ketakutan. Itu lebih lebih menggerogoti. Saya kasih contoh begini. Cerita lucu nih. Gereja kami itu kami punya gedung gereja agak cukup cukup besar begitu, lalu atapnya itu dari baja. Nah, saya sebagai insinyur itu saya tahu baja itu kan kalau panas memuai lalu mengkeret lagi, jadi kadang-kadang kalau malam tuh bunyi sendiri. Lu lihat toh, kalau rumah baja atau rumah seng itu kadang-kadang begitu kan. Ya karena itu kan melingkup. Takut ya. Wah itu kalau malam itu menakutkan Pak. Saya sih ketawa. Sebagai orang tadi saya tahu. Loh itu memang namanya baja itu kadang-kadang melar, mingkup setengah mili saja. Kan klorok gitu kan. Nah, tapi mereka takut. Wah itu serem tuh Pak. Angker itu. Gereja kok angker, saya bilang begitu. Saya angker itu ya. Cuma dia tidak bisa diterangkan, dia nggak percaya. Nah saya yang orang teknik, saya tahu bahwa itu bergerak. Atap itu bisa bergerak. Betul kan? Itu bisa bergerak dan kadang-kadang bunyi. Tapi mereka yang sudah ketakutan, enggak Pak, itu angker, nggak berani. Saya nggak berani naik ke lantai 2. Lu itu penuh roh, bahasa roh jelimet saudaraku. Bahasa rohnya itu jelimet, tapi ya tidak berani itu. Ya kenapa? Lebih percaya kepada ketakutannya. Nanti lihat ada banner, kan banyak banner itu. Tiba-tiba gerak sendiri Pak. Banner jadi pasti gerak sendiri. Kok ada angin? Lu lihat loh.
Pasti dia bilang, enggak Pak itu waduh, karena sudah kadung wedi, sudah kadung takut itu. Diterangkan lo itu aneh, lo itu kan ada lubang anginnya di sana. Aduh Pak, sudah kamu mengerti. Kenapa? Karena kita ini sudah sangat ketakutan, sangat apa sehingga diberi firman kita nggak mau, kita lebih percaya kepada dunia, kepada kabar bohong, kepada apa yang dunia ancamkan kita daripada kepada firman. Lu tapi Pak, antikris itu hebat. Angel. Tuturan ini angel. Kakean stiker no WA ya angel tuturan itu saudaraku. Dikasih firman udah bisa Pak. Ini Ciami angel tuturannya karo mudi ora itu karo mudi boleh ora duit ada begitu. Tetapi kalau bukan karena firman saudaraku, lalu hidup kita itu lalu bagaimana? Saya selalu katakan, saudaraku, jangan percaya dengan hoax, jangan iman kita itu berdasarkan ibaratnya bahkan pengetahuan. Bahkan ini Pak pengusaha ini tokoh dari Amerika ini dan sebagainya. Aduh, firman. Firman ini sudah ada sebelum mereka lahir. Dan firman ini tetap ada pada waktu mereka itu meninggal dunia. Lalu saudara percaya kepada orang itu. Nah, jadi yang pertama saya ingin sampaikan bahwa mengenai kuasa penebusan itu artinya begini. Saudara dan saya itu terjadi pertukaran. Ya, penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Jadi ada pertukaran pada waktu Yesus di kayu salib dengan semua kesengsaraan supaya saya dan saudara tidak perlu menanggung dan memikulnya. Amin. Saya berharap kebenaran firman ini itu akan terus tertanam dalam hidup saudara, lalu bertumbuh dan berbuah, sehingga hidup saudara akan seperti Yohanes 10 ayat yang ke-10, hidup dalam segala kelimpahannya. Tidak akan terjadi dalam waktu 2-3 jam berikutnya, tapi itu akan memulai proses perubahan pikiran dalam kehidupan saudara, perubahan iman dari iman yang negatif menjadi iman yang positif, menjadi hidup tanpa pengharapan, menjadi hidup yang penuh pengharapan. Dengan apa? Semua kebenaran yang bukan dari firman diganti dengan kebenaran yang dari firman. Memang butuh waktu. Sampai Alkitab katakan begini kepada Yosua, ucapkan, renungkan siang dan malam untuk mengganti Nil. Siang dan malam. Yang kedua, mengenai kuasa kebangkitan. Nah, mari lihat sama-sama. Efesus pasal yang pertama. Wah, sudah hampir 1 jam ya saya khotbahnya. Sebentar lagi ya, tahan ya. Lanjut ya. Saya udah jauh-jauh. Ya, perjalanan dari berapa jam ya? Dari berangkat jam 8 sampai Gang Jangkrik itu jam berapa? 2 apa 3? Ya jam 2, 6 jam. Ya, saudara saya aja perjalanan 6 jam. Masa khotbah 1 jam? Orang bilang orang cucuk. Ya. Perjalanan 6 jam ya minimal ya khotbah ya paling tidak separuhnya lah. Ya iya kalau separuhnya. Tapi sudah lapar. Padahal itu berangkat kenyang. Saya duduk kenyang. Khotbah 1 jam kok wis mulai. Aneh juga ya. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-15. Nah, saudaraku ini ayat ini gini. Nah, kalau suratnya Paulus itu memang rada sulit karena orang pintar. Ya, karena Paulus itu orang pintar, dia ahli Taurat, ahli agama, terdidik, memang pintar orangnya. Jadi kadang-kadang rodok bingungi. Makanya saya akan terangkan nanti setelah kita baca, saya akan terangkan dengan bahasa yang mudah ya. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-15 dan sampai 18. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku
aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Saya pikir dulu Paulus itu adalah seorang rasul. Hanya seorang rasul. Tetapi dia itu ternyata seorang pendoa. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Saudara boleh baca semua surat-suratnya Paulus, selalu terselip. Hampir dalam setiap suratnya selalu terselip, aku selalu berdoa untuk kamu. Setiap kali aku mengingat kamu, aku berdoa dengan penuh sukacita. Nah, sebelum saya menerangkan mengenai apa yang didoakan oleh Paulus, saya ingin mengatakan begini. Kalau Paulus yang kita pikir seorang rasul, ternyata dia itu pendoa. Ternyata dia itu pendoa. Nah, kalau Paulus itu dia ternyata pendoa, saya ingin mengatakan begini, harusnya setiap saya dan saudara itu pendoa. Lupa itu kan panggilan khusus, orang tidak ada. Tidak ada. Mana ada panggilan pendoa? Mana ada karunia pendoa? Tidak ada. Berdoa itu perintah. Tolong Lukas 18 ayat yang pertama. Doa itu perintah. Saya ingin mengubah dulu. Oh, itu kan tugasnya pendoa, itu kan tugasnya pendoa. Terus kamu tugasnya apa? Didoakan. Tidak ada ayatnya. Itu namanya sak kepenae diri. Doakan aku ya. Doakan aku. Loh, kapan kowe terus doa aku? Ya kamu yang doakan aku terus. Loh kok pena? Nah, angel tutup. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu apa? Berdoa. Berdoa. Jadi Oke, mungkin dalam pembagian tugas, kamu bagian berdoa ya, berdoa secara khusus, mungkin untuk acara-acara dan sebagainya. Tapi pada prinsipnya saya dan saudara harus berdoa. Yesus mengatakan, menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yesus menegaskan, bukan Yesus menghimbau, bukan Yesus menganjurkan, bukan Yesus mendorong saudara, tapi dia menegaskan saudara dan saya harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tidak ada pilihan lain. Pak, bagaimana caranya Pak supaya hidup saya kepenak di dalam Tuhan? Berdoa. Ini titip ya Pak, nggak bisa. Orang anak titip-titipan. Saya juga lama-lama nggak mau kalau dititipi terus. Lihat repot toh Pak. Dititipi terus. Mending kalau titip lalu ini uangnya Pak. Lalu itu mending. Terus titip oleh titip apa dan sebagainya. Ya sekarang kamu harus berdoa. Menegaskan berdoa selalu dengan tidak jemu-jemunya. Dulu saya pikir pendeta. Dulu saya pikir hanya seorang pemimpin jemaat. Dulu saya pikir kamu punya pelayanan kerasulan. Belakangan saya tahu, bukan. Saya juga ternyata pendoa. Tidak ada cara lain. Setiap hari saya berdoa untuk istri saya, untuk anak-anak saya, untuk gereja. Setiap hari, pagi, siang, malam, setiap hari. Loh Bapak pendeta, saya pendeta, tapi saya pendoa. Pendoa bagi siapa? Pendoa bagi gereja. Pendoa bagi keluarga, pendoa bagi istri. Yang mendukung dia sampai bersinar seperti itu, kenapa? Saya doakan terus, saudara. Saya doakan setiap hari saya doakan istri saya. Kalau saya ngomel sekali, saya doanya harus 2 kali, dibayar supaya ada untungnya. Jangan setiap kali aku mengingat kamu, aku jengkel. Setiap kali aku mengingat anakku, aku khawatir. Setiap kali kamu mengingat anakmu, doakan. Setiap kali kamu mengingat istrimu, doakan. Setiap kali kamu mengingat suamimu, doakan. Kembali ke Efesus pertama ayat berapa tadi? Ayat yang ke-16. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Nah, saya dan saudara harus punya
punya ini loh, harus ini. Lu ini Paulus. Kita katakan dia rasul yang hebat. Dia merintis banyak jemaat. Dia merintis banyak, dia menulis banyak surat. Tapi dia tadi, setiap kali aku mengingat kamu, setiap kali aku mengingat kamu dalam doaku. Ayat-ayat yang material, setiap kali aku mengingat kamu, aku berdoa dengan penuh sukacita. Nah, bagi bapak-bapak, setiap kali kamu mengingat akan istrimu, setiap kali kamu mengingat akan anakmu, orang tua, setiap kali kamu, kalau Pak, saya itu kalau lihat anak saya bawaannya jengkel, dua blok. Aku bingung Pak, ini anak sopo, anakku dewe. Nek pinter dia, koni. Mana tonggo ini pinter diakoni dulu, ngawur malah. Anak dulu diakoni, ada tonggo diakoni, itu ngawur selakar-karuan. Loh, kalau saudara, kadang-kadang kita ini kan jengkel dengan anak kita, tidak puas loh. Kok tidak seperti yang kita bayangkan ya? Kok tidak sepintar orang lain? Bukan kita bapaknya, kan bapaknya juga nggak pintar sebetulnya. Loh, Pak, tapi ini kan sudah didoakan oleh para hamba Tuhan. Ya oke Pak, saya memang rada goblok, tapi saya kan pengen anak saya pintar. Dan saya tuh jengkel Pak. Goblok mendablek. Setiap kali saudara mengingat anakmu, saudara jengkel. Paulus tidak. Setiap kali aku mengingat kamu, aku berdoa. Mulai sekarang rubah saudara. Saudara melihat rekan pelayanan, wah, dapat Pak. Ini dapat Pak, angel tuturannya Pak. Oke. Berarti setiap kali kamu mengingat dia, kamu berdoa. Oh Pak, tapi kemarahan saya belum terlampiaskan. Lampiaskanlah dalam doa. Demikian juga suami ketika mengingat istrinya, setiap kali kamu mengingatnya dalam doa. Istri setiap kali mengingat suami, jangan aduh Pak, suamiku itu menjengkelkan, susah diatur, susah diomongi. Alkitab tidak ngomong bahwa setiap kali kamu mengingat suamimu, menggerutulah. Itu kan tidak. Setiap kali kamu mengingat, berdoa. Nah, bukan itu yang saya mau terangkan. Itu tuh hanya intermezzo sebentar. Lalu yang berikutnya, ayat berikutnya, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, ayat 17 ya, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar, roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Yesus dengan benar, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudara paham? Enggak. Kedawan ayatnya. Membingungkan Pak, dunia membingungkan. Intinya begini, dalam bahasa terjemahan Alkitab bahasa yang lain begini, Paulus berdoa supaya kamu mengerti, karena itu dengan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar, dan supaya dia membuat mata hatimu terang, supaya kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagiannya yang ditentukannya bagi orang kudus. Kalau disingkat dengan bahasa sehari-hari yang jelas, supaya kamu itu mengerti masa depan yang baik yang disediakan Tuhan bagi kamu. Nah, kalau ini saudara paham ya, kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Pak, itu bahasa aslinya apa? Saya beritahu bahasa aslinya, semakin tidak dong. Wong yang Indonesia juga tidak dong. Saya juga tidak tahu bahasa aslinya. Tapi dalam bahasa sehari-hari dikatakan begini, Paulus berdoa supaya jemaat di Efesus
itu bisa mengerti akan masa depan yang penuh dengan kegemilangan, masa depan yang penuh dengan kemenangan, destiny yang tinggi di dalam Yesus. Intinya itu. Itu yang didoakan oleh Paulus. Supaya jemaat di Efesus itu mengerti masa depan yang penuh dengan kemenangan, masa depan yang penuh dengan kelimpahan, masa depan yang penuh dengan kegemilangan yang disediakan Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Kalau bahasa ini saudara paham. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya saya dan saudara yang manusia biasa, yang lemah ini, lalu bisa mencapai masa depan yang penuh dengan kegemilangan dan kemenangan dan kelimpahan? Itu pertanyaannya. Nah, ayat berikutnya. Efesus pertama, ya, ayat 19 lanjutannya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Tadi kan begini ya, Tuhan memberikan masa depan yang penuh dengan kemenangan. Misalkan begini, kita kepada anak kita, nah kamu harus pintar. Caranya bagaimana? Disekolahkan. Dari tidak tahu apa-apa, lalu menjadi tahu banyak, menjadi pintar. Sekolahkan. Oke? Nah sekarang begini, Tuhan memberikan kepada kita masa depan yang penuh dengan kegemilangan dan kemenangan. Loh, kita ini Alkitab mengatakan di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-14, hai si cacing Yakub dan si ulat Israel, saya dan saudara itu debu. Kita itu tidak bisa apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita penuh dengan kelemahan, kita penuh dengan trauma kegagalan. Sehingga setiap kali apa bisa? Pertanyaan kita kan, apa bisa Pak? Saya ini, Pak, saya ini tidak berkarunia. Saya ini tidak pandai. Saya ini tidak pintar. Saya tidak bertalenta. Apa bisa? Tidak bisa. Saya tegaskan, tidak bisa. Lupa kok gitu, ya benar itu. Tadi coba Yesaya 41 ayat 14. Saya bisa bayangkan begini. Yesaya 41 ayat yang ke-14. Janganlah takut, hai si siapa? Si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Loh, Israel itu bangsa pilihan Tuhan. Kalau perang menangan apa kalahan? Menang. Yakub itu juga disebut Israel, yang artinya pahlawan Allah artinya. Yakub mencapai destininya tidak? Mencapai. Ya. Orang Israel juga umat pilihan Tuhan. Tetapi sebetulnya mereka itu cacing dan ulat. Loh Pak, kok bisa begitu? Ada berkat dan ada kuasa Tuhan yang terus bekerja dalam kehidupan Yakub dan kehidupan Israel, sehingga si cacing dan si ulat itu akhirnya menjadi bangsa pilihan. Kalau si cacing dan si ulat itu berhasil, Tuhan yang ngomong, coba saya tidak mau dianggap cacing dan ulat. Kita terserah. Wong Yakub aja mau kok. Israel aja mau, saudara kok gaya tuh? Alkitab mengatakan begini, di luar aku, kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Oke, kalau kita hanya lulus SD, kita sekolah SD. Supaya kita lulus SMP, kita sekolah SMP. Supaya kita bisa punya ijazah SMA, kita sekolah SMA. Supaya kita bisa menggenapi destiny Tuhan, rancangan Tuhan, masa depan yang Tuhan berikan kepada kita. Caranya gimana? Sekolah, tidak bisa. Kerja, tidak cukup. Kita perlu satu kuasa dan satu energi yang daripada Tuhan, yang terus bekerja dalam kehidupan kita. Efesus 1 ayat 19 tadi dikatakan begini, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya
sesuai dengan kekuatan kuasanya. Dalam terjemahan sehari-hari firman Allah yang hidup dikatakan begini, ada kuasa yang akan supaya orang percaya ini bisa mencapai masa depan yang ditetapkan oleh Tuhan atau destiny yang disediakan Tuhan. Itu kalau manusia dengan kekuatan sendiri tidak bisa. Harus ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupannya, dalam kehidupan orang itu. Seperti kuasa itulah yang menolong Abraham dari bukan siapa-siapa menjadi bapak orang beriman. Itulah yang menolong Yakub dari si cacing yang disebut cacing jadi bapak bagi bangsa-bangsa, yang menurunkan orang suku-suku Israel. Nah, untuk dari cacing sampai menjadi bapak yang menurunkan suku-suku Israel, itu perlu kasih karunia, perlu kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan Yakub. Nah, yang pertama saya ingin saudara mengerti begini. Kalau saudara mau mencapai destiny itu dengan kuasamu sendiri, dengan kecerdikan, dengan kemampuanmu sendiri, tidak akan bisa. Saudara perlu sadar bahwa ada kuasa Tuhan yang bekerja, yang menolong. Di dalam ayat 19 ini artinya adalah ada kuasa yang hebat yang bekerja menolong orang percaya, yaitu saya dan saudara. Saudara tanya, Pak, kuasanya itu sebesar apa? Mobil, mesin, kita akan tanya, mesinnya berapa cc? Semakin gede cc-nya, powernya makin gede, makin kencang. Betul ya? Oh, itu mobil bagus. Mesinnya, udah pakai mesin, Pak. Betul ya, suruh aja. Oke, bisa jalan nggak? Bisa. Cuman seberapa jauh? Nah, saudara kan tanya, Pak, kuasanya itu sebesar apa yang bekerja dalam kehidupan kita? Oh Pak, sebesar-besarnya. Ya, gambarannya apa? Mari lihat ayat yang ke-20. Yang dikerjakannya, tadi kan di dalam ayat 19, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ayat 19 bagian yang terakhir, tolong. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Nah, kuasa apa? Kan dikatakan sesuai dengan kekuatan kuasanya. Itu kekuatan kuasa apa? Ayat 20. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. 21. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Ayat berikutnya. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dan segala yang ada. 23. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi saudara perhatikan begini, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah begini, saya akan coba terangkan mengenai ayat-ayat ini. Jadi begini, pada waktu itu Yesus mati, lalu untuk bisa bangkit, dia harus apa? Mengalahkan maut. Nah, maut itu merupakan kuasa maut, itu merupakan gambaran dari kuasa si jahat yang paling gede. Makanya ketika Yesus mati, itu yang lawan bukan setan gundul. Nggak level. Betul ya, nggak level. Yesus mati, di alam maut ketemu siapa? Kuntilanak, nggak level. Ketemunya maut, kuasa maut. Itu kuasa yang paling besar. Di atas itu sudah nggak ada. Di kumpulan si jahat, ya, yang paling mentok itu kuasa maut. Makanya yang melawan Yesus pada waktu Yesus masuk ke dunia orang mati itu si maut. Bukan kroco-kroco itu bukan. Tapi yang paling